memang kebetulan kan aku sendiri belum menjadi ibu, tetapi aku pastinya besar di lingkungan ibu dan aku dibesarkan oleh seorang ibu juga. Jadi sebenarnya referensinya pastinya banyak ada di mana-mana. Salah satunya ya ibu sendiri gitu. Dan sebenarnya rasa kerasnya, kuatnya perjuangannya dan bagaimana kadang ibu itu selalu dituntut untuk sempurna, bahkan mungkin oleh diriku sendiri ketika aku kecil kali ya. Karena kita masih kecil, belum sebijak sekarang mungkin. Jadi dulu juga pasti kayak pengennya misal ibu harus kasih sayangnya adil, misal kalau anaknya 3, atau ibu kok gak boleh sibuk, harus punya waktu juga dengan anak. Itu tuh sebenarnya ibu jangan HP. Iya, benar kan? Itu tuh sudah dialami dan itu pastinya akan menjadi itu juga bisa menjadi inspirasi dalam membangun karakter Naya. Dan jadi sebenarnya ngelihat lingkungan sekitar, lalu bicara banyak juga, diskusi banyak juga dengan perempuan-perempuan yang sudah menjadi ibu gitu, itu juga menjadi salah satu aku untuk bisa mendapatkan karakternya Naya. Sebenarnya ini mungkin nggak banyak yang tahu juga. Jadi biasanya aku memang dalam mencari karakter biasanya ada acting konsultan sendiri. Dan spesial untuk yang Naya ini aku mencari acting konsultan yang sudah menjadi suami. Oke. Jadi di situ supaya bisa dapat, dan emang ketika skripnya bagus, ceritanya bagus, sebenarnya itu bukan menjadi suatu rintangan untuk mendapatkan karakter. Iya. Menarik sekali. Oke. Kalau Jared gimana? Pada saat berproses tadi kamu dipuji-puji banget sama semua orang. Karena sangat profesional, dewasa, pasti ya, tidak berlebihan. Boleh ceritain nggak sama teman-teman kakak-kakak media di sini? Pada saat reading kan itu intens banget ya, kalau di sosmed ya aku lihat ya. Kita tuh readingnya beneran, kita ingat ya? Kita karena kan Jared belum pernah naik angkot ya waktu itu. Bonding naik angkot. Jadi kita bonding naik angkot, terus naik metro mini, terus nggak metro mini, bus ya. Naik bus, lalu naik KRL, dan kita belanja di pasar. Jadi itu salah satu reading yang dilakuin. Kita emang ngerasain seperti apa sih, terutama Jared, karena Jared nggak pernah kan. Jadi kita ke situ ngeliat kehidupannya seperti apa. Oh ininya yang dialami, oh seperti ini kehidupan di sana. Jadi itu akhirnya kita menumbuhkan empati juga, dan akhirnya itu bisa dibawa kan rasanya. Ingat nggak sih, seru ya? Iya, seru. Sampai bahkan kita ngitung, ingat ya kamu disuruh ngitung. Oh iya, apa aja? Iya kan? Ngitung berapa kemana aja. Terus harga di sini kan ayah jual daster kan. Terus itu kita harus tahu ya harganya berapa, ingat nggak? Iya. 1.000. Yang dewasa ya. Yang anak kecil loh. Luar biasa. Oke, teman-teman ada mau nanya? Menarik banget. Mungkin ada satu karakter yang di sini atau cerita di film ini yang pernah atau memang sedang kamu jalani dalam hidup kamu gitu. Mungkin yang tadi pernah zaman dulu mungkin sebelum sukses seperti sekarang mungkin pernah belanja di pasar atau berapa atau di mana gitu. Pastinya yang udah pernah, aku dulu naik angkot. Jadi aku dari rumah ke sekolah, karena aku kan dulu tinggal di Bandung. Jadi memang dari rumah ke sekolah, dari SMP, SMA gitu tuh masih naik angkot tuh. Dan untungnya kan ada kalau di Bandung, jadi enak. Oh iya enak. Jadi pastinya merasain naik angkot, terus ke pasar juga, karena dulu tuh pernah waktu ibu dulu banget tuh kita sempat ada satu ruko gitu tapi lebih ke makanan. Kalau di sini kan jualan baju Naya, kalau ini tuh jualan makanan gitu kayak sembako pernah. Lucu. Iya. Jadi sebenarnya karakter Naya itu juga bersinggungan sekali dengan karakterku, dengan Hanasinya gitu. Aku juga kalau tinggal di Bandung aku akan naik angkot. Aduh loh, Masalahnya panas aja guys ya, not ya. Bagus, thank you dari tabloid nyata Agnes. Yang lain? Ayo teman-teman ada yang mau nanya? Jack, Indonesia. Nah, Jack. Mungkin sebelumnya kalian juga sempat sharekan memori kebersamaan dan kenangan dengan ibu juga gitu, dengan kawan ibu gitu. Nah di film ini karena kayaknya pertama kali juga ya jadi peran ibu gitu, maksudnya iya, kalau di ibu film tunggal gitu. Dan itu gimana sih ketika misal menjalani
peran sebagai ibu, dan juga mungkin apakah jadi mengingat mungkin peran-perannya atau mungkin kenangan bersama ibunya Hana waktu itu gitu. Pastinya ya, mungkin salah satu yang sangat mengingatkan itu scene di angkot sama Aksa. Jadi Naya sama Aksa itu tuh scene yang pernah kejadian, tapi aku sebagai Aksanya gitu. Jadi ini waktu itu kayak sama ibu pernah nih ngalamin situasi yang kayak gini gitu. Jadi itu lumayan jadinya mengingatkan lah sama yang dulu, dan perjuangan ibu itu baik single mom maupun mungkin yang masih utuh sebenarnya susahnya sama sih. Jadi itu tuh bisa melihat ibu tuh bisa menjadi inspirasi. Melihat ibu aku sendiri aja tuh udah menjadi inspirasi juga sebenarnya untuk memerankan karakter Naya ini. Itu sih salah satunya. Karena ngerasa nggak sih kalau seorang ibu itu sebenarnya tidak harus selalu bersikap sempurna. Iya. Suka kamu tangkap nggak dari ibu kamu sendiri, dan ada refleksinya nggak ketika kamu bermain menjadi Naya? Tapi kayaknya ibu itu akan selalu mau yang sempurna di mata anak ya. Jadi mau seberapa susah pun situasinya pasti akan berusaha segitunya, terutama untuk anaknya, dan itu juga memang yang kamu rasakan. Jadi memang dimanapun situasinya pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, sesusah apapun, nggak mau kelihatan sakit, nggak mau kelihatan capek, padahal sebenarnya kita tahu itu capek banget gitu. Tapi kalau diminta tolong pasti sigap. Itu kayaknya emang udah jadi insting seorang ibu ya. Dan itu tuh sebenarnya beruntung untuk aku bisa memerankan Naya, karena akhirnya mungkin sebelum aku punya anak aku sudah punya referensi dan tahu apa yang harus dijalankan, hopefully ya nantinya ketika aku punya anak. Ya, siapa jawab bos? Karena mau nanya, lebih capek secara fisik atau mental main film action atau jadi orang tua tunggal? Bagus. It's a really good question. Karena ini pernah ditanyain dan aku jawab lebih susah jadi ibu tunggal. Ternyata capek mental itu lebih melelahkan dari capek fisik main action. Tapi ada nggak sih ketika mungkin lagi scene yang berat gitu secara emosional, terus sampai kamu ke bawah banget gitu, sampai kayak susah banget nih lepas gitu, ada nggak sih momen-momen itu? Mungkin karakter Naya ini salah satu yang terberat banget ya, karena mungkin aku belum bisa spill cerita di dalamnya. Tapi yang pasti apa yang dialamin karakter Naya ini dari awal sampai akhir tuh ibaratnya kayak roller coaster yang berhenti gitu, muter terus, dan sampai akhirnya mungkin di akhirnya tuh kayak diloncatin dari tebing gitu, rasanya tuh kayak gitu. Ini sampai selesai memang pastinya ada residu dari perasaan Naya itu kan, dan itu cukup berat untuk melewatinya. Dan mungkin aku mau share juga di sini, seminggu atau 2 minggu setelah aku selesai ini, di saat kayaknya aku udah mulai bisa merasa rilis, aku meninggal. Jadi wah, itu tahun kemarin itu menjadi tahun yang sebenarnya sangat luar biasa secara di tempatnya gitu. Dan mungkin satu hal yang kadang aku syukurin mungkinnya dari segala situasi yang mungkin sebenarnya terlihat tidak beruntung, justru kayaknya aku bisa skill nih, lupa. Jangan. Ya, belum bisa skill. Bagian apa? Bagian Aksa. Jangan. Ya, pokoknya begitu. Jadi Mungkin kamu bisa menceritakan. jadi rasanya beratnya tuh rasanya emang kayak baru selesai ini, jadi kayak nambah berat lagi. Dan pastinya memang karakter Naya ini salah satu karakter yang bersihnya cukup lama. Mungkin anaknya gimana tuh buat bersihnya? Butuh waktu berapa? Biasanya itu sebulan, kurang dari sebulan. Tapi memang untungnya kan aku memang punya metode sendiri dalam berakting gitu. Jadi memang ada pintu masuk, ada pintu keluar. Walaupun itu sudah dilakukan, tapi memang beberapa karakter yang emosinya dalam dan besar itu butuh waktu yang lebih lama gitu. Jadi mungkin untuk Naya ini biasanya kalau aku melakukan in and out itu melalui meditasi. Dan selain bermeditasi, merilis, selain itu juga biasanya kembali ke Hananya adalah untuk melakukan apa yang biasanya Hana lakukan, meditasi. Itu juga membantu untuk kembali lagi ke Hana. Tapi kalau untuk Naya ini pasti itu ya, saya
soul-nya yang aku pakai di tubuh. Begitu juga dari Naya ke Hana, terima kasih sudah menggunakan tubuhnya. Jadi lebih ke proses-proses seperti itu sih yang akhirnya membantu untuk membersihkan emosi dan lain-lain. Tadi mungkin kalau ngebantu kamu tadi mau menjawab tanpa spoiler, mungkin elemen penerimaan kali ya, Iya, yang menjadikan kehidupan kamu jadi ada proses tambahan. iya. Yang nanti akan ditonton tanggal 30 April. Nah, Jared, mungkin nanti sebelum aku kembali tentang terbuka tentang wartawan media, Jared sendiri metodenya tuh apa? Apakah tanpa spoiler ya, kita jangan kasih tahu dulu nih ending ceritanya atau Jared mengalami apa? Cuma kan di sini Jared intens banget dalam arti kata, aktingnya banyak gitu kan, dan semua pakai emosi yang kuat gitu. Bagaimana kamu keluar masuk juga kah kayak Hana gitu kan, kayak Tante Hana? Apakah pada saat cut Jared udah bisa main-main lagi, atau pas dari saat cut Jared mesti aku kayak mesti ngelakuin sesuatu dulu nih biar aku lupa baca atau apa gimana? Mungkin kalau misalnya aku pengen masuk ke Aksa ini, mungkin aku baca-baca skrip dulu gitu, kayak buat refresh dulu gitu. Oke, kayak gini harus ngapain, kayak gimana. Nanti juga disuruh bagaimana gitu sama sutradaranya dan lain-lain. Dan kalau misalnya aku pengen kayak balik sih, aku ya sebenarnya nggak apa-apa sih, aku ya kayak balik aja. Metode ya, habis cut Jared udah jadi Jared lagi. Kecuali cut, aduh belum riset dulu gitu. Mungkin kita ada riset tetap paksa. Kayak yang ngomong Reza Radian ya, bukan Jared ini ya. Iya. Lucu banget dia. Oh, tapi Jared Gimana kalian coba ceritakan sedikit proses kalian berproses syuting? Aku selalu bilang Jared ini anak yang empatinya sangat tinggi. Jadi sangat, iya kan saya? Jadi kayak, gimana ya, rasanya sangat tidak kesulitan dalam setiap adeganan, karena kita nggak butuh dari rigging yang kita lakukan, rasanya bonding itu tuh udah sangat cukup kuat ya, sehingga terkadang yang kita lakuin hanya sebelah sini tidak kelihatan saya nanti kita main, aku bahkan ingat ada satu scene yang sebenarnya dia tiba-tiba nangis kan, terus datang meluk aku. Itu aku nggak akan lupa. Mungkin scene-nya belum bisa dikasih tahu ya, Pak, tapi di situ dia tiba-tiba nangis, terus dia peluk ibu gitu. Jadi dia di situ aku sadar betul bahwa iya ya, Jared ini dia itu sangat apa ya, empatinya sangat tinggi, sehingga pastinya nggak akan kesulitan ketika makanya seorang aktor punya empati tinggi pasti memainkan karakternya akan lebih mudah. Dan kita ya ada di Teman-teman yang mau ditanya lagi atau kita tutup? Ada ini nggak sih? Kan Dinda Hau tuh jadi produser ya. Seperti apa sih approach-nya gitu? Atau mungkin ada titipan pesan sebagai produser ke Hana yang kan Dinda juga kan sebagai ibu gitu, dan saya tadi sebenarnya pengen tapi saya pengen sama Mbak Prita sih gimana approach-nya dengan karena Dinda Hau juga kan seorang aktris, dan kenapa akhirnya mau memproduksi film ini gitu. Itu mendingan ditanyain pas konjangan sama dia ya. Nanti pas pesta aja. Tapi nggak dihubungin langsung sama Dinda Hau-nya atau gimana sih? Ada casting manajernya gitu untuk. Sih waktu itu memang setelah proses ini kita baru tahu bahwa di dalamnya itu ada Dinda Hau sebagai produser. Jadi tidak dari awal tahunnya. Nanti itu bisa ditanyakan pada saat press conference nanti tanggal 1 April ya. Kayak udah muak-muak tandanya puasa. Jangan muak nih, yang senyum-senyum ceria nih pasti batal. Nah, aku senang banget udah ngobrol sama Jared sama Hana. Benar-benar tidak sabar membagikan peran Hana yang berbeda di kancah perfilman Indonesia. Karena ternyata selain bak-buk dan jadi cewek keren, cewek idola, cewek cantik, cewek kuat, tapi ternyata bisa jadi itu dia tadi sosok ibu pertama kali yang rapuh tapi kuat at the same time, dan juga single mother. Dan semoga aku juga udah menonton film ini bukan cuma film yang